Hukum seorang wanita yang menonton video ceramah. Ya kalau dia hanya menghendaki mendengar ceramahnya, mengambil faedah dari ceramah, maka dia dengarkan suaranya saja. Tidak perlu dia lihat kepada orang yang ada di videonya. Itu untuk perempuan. Sebab video itu dibolehkan oleh para ulama hanya dari sisi pertama, pada sesuatu yang bukan merupakan gambar tetap. Sesuatu yang tampil bisa hilang. Tampil bisa hilang. Iya. Dan itu yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan belakangan ini. Dan beliau juga belakangan ini ada rekaman, direkam di Syarah Kitab Tauhid dan acara fatwa Nurun Alat Darb, itu rekaman dengan video. Setelah itu di waktunya nanti disiarkan. Di waktunya disiarkan. Ketika saya tanya tentang itu, kata beliau, hal yang dibolehkan itu asy-syai' alladhi yu'rad wa yazul. Sesuatu yang tampak dan hilang. Walaysa suratan mutsabbata. Bukan gambar yang tetap. Karena itu saya tidak membolehkan sama sekali ada yang mengambil gambar, mengambil foto. Karena itu bukan hal yang diperbolehkan. Beda dengan live misalnya. Live itu kata beliau adalah naql. Adalah memindahkan. Itu fatwa-fatwa beliau yang terakhir. Ya, kalau ada yang tidak tahu fatwa itu, ya dia tidak usah menyalahkan orang yang tahu. Tidak usah menyalahkan orang yang apa? Yang tahu. Syekhnya masih hidup, tanya aja ke sana. Nah, dan itu fatwanya ada terekam. Pada sebagian fatwa itu ada terekam. Ya kita biasa dengar di majelis beliau. Walaupun sebagian fatwa yang saya sebutkan tadi itu saya tanya pribadi kepada beliau. Baik. Maka terkait dengan perempuan itu ada hukum syar'i. Laki-laki kewajibannya di dalam Al-Quran ada. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman menundukkan pandangannya dan menjaga apa? Kemaluannya. Terhadap perempuan juga diperintah sama. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga apa? Menjaga kemaluannya. Baik, jadi terhadap laki-laki diperintah menundukkan pandangan terhadap perempuan. Perempuan juga sebaliknya. Seperti itu. Iya. Hanya saja pada hal-hal yang ada maslahatnya itu kadang diberikan kelonggaran. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah melihat orang-orang Habasyah bermain di hari Id. Dan Aisyah bersembunyi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di waktu kegembiraan kadang memasukkan kegembiraan di dalam hati. Jelas ya? Karena itu tadi saya katakan kalau memang yang dia maksudkan ceramah, manfaat dari ilmu, tidak mesti seorang itu melihat kepada siapa yang ada di video itu. Siapapun dia. Jelas ya? Baik. Kemudian sisi yang lain. Pengharaman gambar itu pengharamannya adalah bukan karena datnya, karena dari'ah kepada hal yang lain. Iya. Dan kaidahnya sesuatu yang diharamkan karena sebuah dari'ah bisa mengantar kepada hal yang diharamkan yang lainnya, itu boleh atau dibolehkan kalau ada maslahat yang jelas tentang hal tersebut. Contoh, melihat perempuan yang bukan mahram boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau ada yang mau melamar perempuan itu, boleh atau tidak dia lihat? Kan diizinkan menadhar kan? Kenapa? Itu maslahat dia mau menikah. Kata Nabi SAW, "Falyanzur ilaiha," hendaknya dia lihat kepadanya. Iya. Hendaknya dia lihat padanya. Baik, dokter mengobati pasien perempuan, tidak ada dokter perempuan, yang ada cuma dokter laki-laki. Boleh atau tidak?
dibolehkan. Karena itu ada maslahat di situ. Ya. Bukan dikatakan darurat ya, darurat nanti kalau mati, ya. Kalau tidak dilakukan pasti mati, bukan itu maksudnya. Tapi di sini ada keperluan, dibolehkan secara apa? Syar'i. Karena itu Syekh bin Baz rahimahullah, itu beliau dari ulama yang sangat tegas terkait dengan masalah gambar. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, untuk rekaman video terkait dengan pelajaran agama, beliau bolehkan. Ya, karena banyak maslahat di dalam hal tersebut. Selain daripada itu, kalau orang-orang yang baik misalnya tidak memanfaatkan dari wasilah-wasilah yang biasa dipakai oleh manusia di situ pada batasan yang diperbolehkan oleh syariat, maka siapa yang akan mengisinya? Jelas ya? Maka ini beberapa hal yang berasal dari wejangan-wejangan para ulama kita seputar pembahasan. Sambil saya nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah, setiap dai, agar supaya tidak bergampangan dan seorang itu mengetahui letak-letak penggunaan syariat di dalam apa yang dia kerjakan, dan dia mengetahui maslahat yang jelas di dalam hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya dan menjaga kita di atas keikhlasan, memelihara kita dari dosa dan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta